Shalom saudara, mari ikuti ibadah kolom 10 Gemim Trivena Kaasar, Kadim Pemuda Dandi Olo, mahasiswa Universitas Halmahera yang sedang PPJ di Jemaat Gemim Trivena Kaasar, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selamat mengikuti. Damai di hati. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, ibadah yang sebelum pada sore hari ini akan kita mulaikan, dan ibadah pada sore ini akan dipimpin oleh Saudara Pemuda Dandi Olo, mahasiswa dari Universitas Halmahera. Sebelum ibadah kami akan mulai, dan ibadah pada sore ini bertempat di keluarga Pangau Manayang, keluarga untuk menyapa kami dengan ucapan selamat. Damai di hati. Shalom. Saya atas nama keluarga Tuan Roma menyampaikan selamat datang kepada hadir di hari-hari beserta seluruh jemaat Kolom 10 kita akan beribadah di bulan ini. Kami atas nama keluarga Tuan Roma menyampaikan selamat datang dan Kami ucapkan terima kasih pada keluarga Pangau Manayang yang dalam menyambut kita semua pada sore ini untuk beribadah. Dalam persiapan diundang berjemaat berdiri, kita melakukan kami bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh. Sekali lagi kita nyanyikan secara bersama Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persekutuan Evang di saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami membilang banyak terima kasih kepada-Mu, tuntunan penyertaan-Mu. Kami boleh dipertemukan kembali di keluarga Pangau Manayang dalam rangka melakukan ibadah Evang kolom 10. Kiranya Bapa tuntun sertai melalui Roh Kudus-Mu dalam persekutuan kami, agar kami dapat melaksanakan persekutuan ini dengan baik. Ini kami Bapa di surga, kami tabiskan persekutuan ini dalam nama Bapa, Anak, Roh, dan Kudus. Persilakan duduk kembali. Bapak, saudara-saudara, kita akan sekali lagi nyanyikan secara bersama Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
dosa, disertakan dengan doa pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami taruh dalam tangan-Mu yang penuh cinta kasih Bapa di surga. Pada persekutuan di sore hari ini, kami hadir melalui doa ini, kami mengaku setiap kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik melalui tindakan kami, tutur kata kami, maupun dalam isi hati kami yang menyakiti setiap kami maupun terlebih lagi kepada-Mu di surga. Untuk itu melalui persekutuan ini di dalam doa pengampunan dosa, tiap-tiap kami mau mengaku dengan tulus hati, kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu Bapa di surga. Kami yakin dan percaya melalui persekutuan ini, kami dapat diampuni melalui pengakuan-pengakuan yang tulus dari tiap-tiap doa kami. Di kesempatan juga ini Bapa di surga, kami akan diperhadapkan dengan pelayanan firman Tuhan. Kiranya Bapa tuntun sertai Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, agar firman nanti akan kami dengar secara bersama, kami boleh dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami dapat mengevaluasi iman tiap-tiap kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, tiap-tiap kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Ya. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini, Gereja Masihi Injili di Minahasa menentukan bacaan kita dalam minggu ini, yakni ada pada Roma 12 ayat 9. Kita mulai membacanya, kita akan mengakhirinya pada ayat yang ke-21. Sekali lagi Bapak saudara-saudara di ayat yang terkasih, kita ada dalam bacaan Roma 12 ayat 9, dan Roma 12 kita mulai membacanya pada ayat yang ke-9. Sama-sama kita mengakhirinya pada ayat yang ke-21. Mekanisme bacaannya Ibu Bapak Saudara, sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ganjil. Ibu Bapak Saudara-saudara, adik-adik yang membawakan firman Tuhan boleh membaca pada ayat yang genap dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan kita judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Ayatnya yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menemui kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan boleh kita dengarkan secara bersama di sore hari ini. Saya mengajak dari adik yang ini sampai di ibu di sini merespon firman ini dalam pujian. Disilakan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir
hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih pujian yang boleh diperdengarkan untuk kita di sore hari ini. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu dan adik yang boleh memberikan pujian di sore hari ini. Shalom. Damai di hati. Baik, ibu bapak, saudara-saudara, kita dituntun oleh bacaan dalam minggu ini Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang 21. Kita membacanya tadi dengan tema hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Ya, kalau kita membaca bacaan Roma ayat 9 sampai pada ayat 21, kita membacanya, ini berupa nasihat dari Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma. Kalau kita melihat secara historis, surat ini tidak termasuk dalam kategori jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya surat ini adalah berupa berupa surat yang nanti Rasul Paulus tidak lanjuti di jemaat di Roma. Yang menjadi perdebatan dalam bacaan ini sebenarnya adalah tentang bagaimana hakikat hukum Taurat terhadap orang Yahudi. Makanya isu-isu itu boleh terdengar sampai di telinga Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menjadi gelisah. Kenapa orang memperdebatkan soal otoritas kasih Allah melalui hukum Taurat. Nah, makanya Paulus resah terhadap informasi ini, memberikan surat. Yang menarik adalah surat yang Rasul Paulus tujukan terhadap jemaat di Roma itu bukan jemaat yang Rasul Paulus dirikan. Biasanya kalau di Korintus, Paulus suka berdiri jemaat, meninggalkan jemaat itu, pergi lagi mengembara atau memberitakan firman. Lalu kalau ada masalah di jemaat itu, baru Rasul Paulus kasih surat di jemaat yang pernah ia dirikan. Tetapi menariknya dalam bacaan ini secara historis, itu bukan jemaat yang didirikan Rasul Paulus, tetapi Kristen yang sudah menyebar sampai di luar Yahudi, yang memang populer di Yunani saat itu, konteks budaya Yunani yang berada di Roma. Makanya Rasul Paulus merasa terpanggil soal kepelayanannya melalui surat ini. Hidup dalam pendamaian dengan semua orang, tema yang cukup menarik yang bisa diberikan oleh mungkin badan teologi dan ajaran Gemim untuk bagaimana kita menelan firman di saat ini. Ternyata hidup damai dan bahagia adalah dambaan setiap orang. Saya kira ini jelas. Tetapi yang dimaksud bagaimana kita mendamaikan hidup kita dengan semua orang itu bukanlah tantangan yang mudah. Ya. Hanya saja kehidupan yang damai dan bahagia tidak dapat terwujud tanpa usaha untuk saling menghargai, melengkapi dalam terwujudnya setiap relasi sosial, baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Hal yang paling kecil yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita sebelum kita beranjak di orang-orang yang di luar keluarga, mungkin keluarga yang paling kecil. Kalau kita saja sudah terbentur dalam perbedaan di keluarga, itu akan berdampak sampai di jemaat dan masyarakat. Itu jelas. Makanya pada dasarnya kita diberikan informasi melalui bacaan ini, bagaimana kita saling menghargai antara relasi sosial kita untuk menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama. Bukan hanya sesama kita yang dalam Kristen, tetapi di luar Kristen juga kita diminta untuk saling menghargai. Analogi jemaat sebagai tubuh Yesus Kristus dengan banyak anggota memberi gambaran adanya keuntungan dalam setiap perbedaan. Itu jelas, Bapak Saudara. Kalau dalam struktur gereja kan ada pendeta, terus dia turun ke bawah, mungkin dari BPMJ, kalau dia turun sampai lagi ada di kategorial semacam ini, terus ada komisi-komisi dan lain-lain. Itu merupakan tubuh dalam sebuah kepelayanan gereja. Kalau misalkan satu saja cara menopang
atau kerjasama yang sudah disepakati dalam sidang-sidang akan memperhambat. Itu jelas. Yang berikut juga Ibu Bapak Saudara-saudara, melalui surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma, ini menarik karena yang diperdebatkan adalah hukum Taurat. Kalau orang Yahudi bilang bahwa hukum Taurat menjadi sumber, ya, sumber kasih yang berasal daripada Allah itu sendiri. Pertanyaannya, kalau orang di luar Yahudi bagaimana? Ya kan? Begitu. Jadi orang di luar Yahudi membantah soal ini. Ini menjadi perselisihan yang terjadi di jemaat Kristen di Roma saat itu, sehingga Rasul Paulus menulis surat dengan inti adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga bukan orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang bertikai tentang suatu aturan melalui hukum Taurat itu sendiri. Nah, Paulus juga menekankan tentang pembenaran oleh iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dalam suratnya, hukum Taurat tidak dapat dipakai untuk menyelamatkan dan membenarkan manusia di hadapan Tuhan Allah. Jadi hukum Taurat bukan acuan Bapak Saudara-saudara di saat itu yang Rasul Paulus maksudkan. Nah, dalam bacaan ini juga memberikan kita dua gambaran kasih. Karena menurut Rasul Paulus, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau orang Yahudi menganggap hukum Taurat itu adalah patokan untuk keselamatan, tetapi Rasul Paulus menjelaskan kasih adalah patokan untuk kegenapan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus juga bilang tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum kasih itu sendiri. Nah, di dalam bacaan kita di ayat yang pertama di ke-9 itu, dalam buku yang dikeluarkan oleh Gemim, juga tafsirannya tentang menjabarkan teologi pembangunan jemaat, ini juga keluar selaras dengan bacaan yang pernah dipakai oleh Gemim di sana. Tafsirannya sama, yakni bacaan ini menjelaskan tentang kasih. Bacaan pertama itu menjelaskan tentang kasih Tuhan terhadap umat manusia, yakni kasih agape. Kasih ini Bapak Saudara sangat, kalau saya secara pribadi menyampaikan firman ini, sangat sulit dilakukan oleh manusia. Saya harus bilang terus terang, karena kasih agape dalam tafsirannya itu jelas, asli, sejati, murni, tulus, tanpa berpura-pura. Ya, kalau ada kata pepatah bilang begini Bapak Saudara, senyum pun adalah bagian dari marah. Ya toh? Betul kata Rai. Kadang orang senyum pada orang, padahal itu marah. Ya. Jadi kasih semacam ini, kasih agape, kami pernah berdebatan dengan beberapa keterwakilan dari LAI soal ini. Saya sendiri yang mengatakan bahwa kasih agape sulit dilakukan oleh manusia. Itu sulit karena kasih yang tidak berpura-pura dari diri seorang. Ya. Makanya kasih ini dilekatkan, dialamatkan kepada Tuhan Allah. Kasih dari Tuhan Allah terhadap manusia yang berikan dirinya sebagai korban. Dia taruh foya-foya, sungguh-sungguh dia memberikan diri. Makanya kasih agape, kasih yang tulus, yang asli, sejati, yang antara berpura-pura, sungguh-sungguh, itu memang dialamatkan kepada Tuhan Allah. Dan yang kedua, melalui ayatnya yang ke-10 sampai ke-21, itu adalah kasih Philadelphia, kasih bersaudara yang bisa sangat dilakukan oleh kita sebagai jemaat. Saya tidak membatasi Bapak Saudara-saudara dalam penafsiran saya soal pembacaan kita untuk melakukan kasih agape. Tetapi secara pribadi, secara iman saya mau menyampaikan kasih agape adalah kasih Allah itu sendiri. Tidak ada yang dapat melampaui kasih agape dari Allah itu sendiri terhadap kita. Makanya di pada bagian yang kedua ayat 10 sampai 21 tentang kasih Philadelphia sangat jelas, itu adalah kasih kita. Kalau dalam makna teologis dari salib itu sangat jelas. Horizontal ini adalah relasi kita atau kasih Allah terhadap manusia atau hubungan manusia dengan Allah. Kalau yang vertikal adalah kasih kita sesama.
sesama ini jamak Bapak Saudara. Sesama itu bukan cuma dengan manusia, tetapi dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Saya bilang demikian karena kasus yang baru terjadi Bapak Saudara, lihat betapa rakusnya manusia menggarap ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Kemarin terjadi di Medan tentang banjir bandang karena kerakusan manusia itu sendiri. Ya, kita tidak, ya saya tidak bisa batasi kebutuhan-kebutuhan orang lain, tetapi saya mau bilang alam juga mempunyai eksistensinya. Ketika sudah tidak sesuai keseimbangan alam, dia akan menyimbangkan dirinya, pasti akan terjadi banjir. Kemarin banyak sekali kasihan saya lihat ada dari kebetulan saya masih masuk dalam grup-grup pekerja di Weda. Saya masih lihat grup-grup dari Minahasa, dari Gorontalo yang bersuara katanya ada yang TGP karena banjir. Kasihan. Jadi saya mau bilang juga melalui bacaan ini kita hendaklah mengasihi ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Dan juga saya melihat bacaan ini, saya sangat suka di hampir keseluruhan, tapi saya paling suka membaca di ayatnya yang ke mana tadi? Ya, ayatnya yang ke-20. Saya mengajak kita semua sekali lagi bacanya secara bersama. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Seteru lawanmu, orang yang tontar suka-suka. Kadang-kadang Tuhan berselisih soal hal-hal kecil saja sulit untuk kita memaafkan dengan tulus, ya. Apalagi di hal-hal yang besar. Paling sering kita terkotak-kotak setelah momen-momen politik, ya kan? Ujung sana suruh dindorang, kalau tuh satu keluarga, Bapak Saudara. Oh, ada yang ini deh orang. Saya kemarin pemilihan presiden BEM Ibu Bapak Saudara, karena kita 10 fakultas, 16 program studi. Dengan jumlah pemilih itu kalau tidak salah sekitar 4.000-an lebih. Ya, ketika belum masa pencalonan itu akur semua karena ada semacam organisasi-organisasi kecil-kecil kan dalam kampus. Tetapi ketika momen pemilihan presiden BEM dan saya mencalonkan diri, juga ada lawan saya. Karena kebetulan cuma 2 pasangan calon terbagi sangat jelas. Makanya ketika setelah pemilihan dan coba kami lihat situasi di kampus, itu retaknya sangat besar. Sangat besar. Bahkan saya kunjungi di Fakultas Hukum itu ditolak, dibuat umpul-umpul untuk menolak. Itu luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara, bagaimana pesan Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma adalah bagaimana kita mengampuni orang lain dalam kesalahannya, ya kan? Kadang-kadang orang memberikan kita luka, kita harus mengobati luka kita, lalu mengobati luka mereka. Kalau ada pendeta saya, namanya pendeta Anton Ngarbingan, dia bagian sinode juga, dia bilang tanggung jawab seorang pelayan. Pelayan ini bukan cuma pendeta ya, Bapak. Itu juga kita semua, bahwa tanggung jawab pelayan adalah kita harus mengobati luka orang lain sedangkan kita sedang terluka. Itu tanggung jawab yang besar itu Bapak saudara-saudara tentang bagaimana kita memberikan kasih kita terhadap orang lain. Sulit tapi pasti. Jangan meninggalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan. Walaupun sulit, bawalah itu dalam doa. Saya kira demikian firman Tuhan boleh kita dengarkan secara bersama di saat hari ini. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan dan melakukan firman. Yang ibu dari sini sampai ibu di sini boleh merespon khotbah sore hari ini dengan pujian. Silakan. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu,
Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan di sore hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita semua nyanyikan secara bersama Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan ada dalam doa syafaat, doa syukur dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita tenangkan hati kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami menyapamu dalam nama Bapa. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh lagi berkumpul di tempat ini sebagai warga jemaat Gemim Trivena Keasar Kolom 10 melaksanakan ibadah Evang di sore hari ini. Kami bersyukur Engkau menyertai setiap kami dalam aktivitas kami. Di satu hari ini kami boleh dapat berkumpul lagi dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur juga Bapa atas campur tangan-Mu, kami boleh hadir dan melaksanakan persekutuan ini dengan segala baik sampai pada saat ini. Di kesempatan ini Bapa, yang kami berdoa juga buat kami semua yang boleh hadir melakukan persekutuan ini, yang tidak menyebutkan setiap pergumulan kehidupan kami secara jelas secara terwujud. Kami mau mengaku kepadamu bahwa melalui persekutuan ini kami bawakan pergumulan kehidupan kami. Melalui doa ini, doa yang tidak tersebut, Engkau mau menjamah itu agar boleh bisa diwujudkan melalui kehidupan kami setiap hari sebagai warga jemaat-Mu di muka bumi ini. Di kesempatan ini juga Bapa, kami mau berdoa buat jemaat Kolom 10 yang tidak berkesempatan hadir, kerapatan yang sakit Bapa di surga, kiranya Engkau mau jamah setiap obat penawar, makanan dan minuman yang mereka pakai, agar dalam persekutuan kolom di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh sembuh dan boleh melakukan persekutuan Evang yang mana kami laksanakan di sore hari ini. Juga Bapa di surga, kami mau berdoa buat keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Pengau Manayang yang boleh memberikan tempat bagi kami untuk melakukan persekutuan Evang di sore hari ini. Kiranya tempat yang disediakan oleh keluarga yang menjadi altar persekutuan kami boleh diberkati oleh-Mu Bapa di surga. Apa yang menjadi pergumulan dari keluarga, Engkau mau berkati, Engkau mau jamah, agar itu semua boleh harum dan terwujud melalui kepercayaan mereka terhadap Bapa di surga. Juga Bapa di surga, di kesempatan sore hari ini kami mau berdoa juga buat penatua dan diaken Kolom 10 bersama keluarga. Tuntun sertai setiap aktivitas pelayanan mereka, tanggung jawab mereka Bapak tuntun sertai. Dalam keluarga juga Bapak tuntun sertai anak-anak, istri. Kiranya Bapak selalu ada dalam campur tangan kehidupan mereka setiap hari. Anak-anak yang bertumbuh ataupun yang sudah bekerja, Engkau jamah mereka. Berkati mereka semua Bapak di surga. Kami juga mau berdoa untuk kami mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Halmahera yang beranggotakan 17 orang yang boleh ber-PJ di Gemim, khususnya wilayah Minalurun 1. Kiranya Bapak tuntun sertai setiap kami yang berada di 7 jemaat, agar bagaimana kami dapat menyesuaikan dengan jemaat-jemaat yang ada. Kultur budaya pelayanan kami berbeda, tapi kami tahu Engkau campur tangan dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan agar kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kepelayanan yang diberikan oleh jemaat-jemaat setempat. Terima kasih Bapak di surga, juga Engkau berkati wilayah Minalurun 1 yang telah menerima kami, sehingga kami boleh melakukan praktek pengenalan jemaat di tempat ini. Bapak di surga, di kesempatan ini bacaan firman Tuhan boleh kami dengarkan.
Firman menguatkan kami, firman menjadi pelita kehidupan kami. Kiranya firman ini dapat memberikan pelajaran bagi kami bahwa pentingnya kami menjaga hubungan harmonis terhadap semua orang, bukan hanya terhadap sesama kami warga Kristen, tetapi juga di luar Kristen. Bukan hanya terhadap kami sesama manusia, tetapi terhadap sesama ciptaan yang Kau ciptakan, hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kami. Kiranya kami selalu bersyukur dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan itu semua dalam nama-Mu Bapa di surga. Persembahan yang boleh kami beri di sore hari ini, besar kecil nominal yang kami beri, itu semua berasal daripada-Mu Bapa di surga. Engkau layakkan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berkati mereka, kuatkan mereka dalam pengharapan iman kekuatan, agar boleh mereka mengelola persembahan ini sebagaimana yang telah disepakati oleh gereja masing-masing Bapa di surga. Bapa di surga, pada kesempatan ini hari ini kami juga mendoakan khususnya gereja Gemim yang ada di sini, Jemaat Gemim Trivena Keasar, seluruh kepelayanannya mulai dari pendeta jemaat, ketua jemaat, pendeta pelayan, komisi-komisi yang ada, mitra, penatua, diaken, dan semua yang memberikan diri dalam kepelayanan, khususnya di Jemaat Gemim Trivena Keasar. Engkau berkati mereka dalam tugas pelayanan. Berkati juga semua Jemaat Gemim Trivena Keasar dalam pergumulan tugas tanggung jawab pelayanan. Bapa di surga, masih banyak lagi pergumulan yang boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Namun jauh sebelum itu Engkau mengetahui tiap-tiap kami dengan pergumulan kami. Untuk itu doa ini kami bawa dan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa di surga. Dan di akhir doa ini kami akan mendoakan doa kami diucapkan secara bersama-sama dengan suara yang terdengar demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri. Kita akan menutup persekutuan kita di sore hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita semua menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya berkat Tuhan selalu berada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Tuntunan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Persekutuan ini dapat berjalan dari awal sampai pada akhirnya dengan segala baik. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa kita yang tinggal mau menyertai kita semua di sore hari ini, di keluarga, pengawal, menayang, dan juga kita semua yang hadir mulai dari sore hari ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Bapak Saudara, silakan berkembang. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan pada sore hari ini telah berjalan dengan segala baik. Kami atas nama Penatua dan Diaken Kolom 10 serta seluruh jemaat Kolom 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda dan Diolo yang telah
memberitakan berita firman Tuhan yang begitu baik. Kiranya diberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek pelayanan di Trivena Kasar, dan diberkati bersama keluarga, begitu juga yang ada di Halmahera. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita teruskan acara ini, kita memberikan pundi ekstra. Kita melakukan berkat yang tentu. Berkat yang tentu Tuhan memberi pada kuliah, kami nyanyi sucilah kami oleh darah mari selamat puji Allah. Kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Terima kasih. Kita masuk pada pemberitahuan dan pengumuman. Saya undang Bapak Penatua Pak Sony Angkau untuk memberi. Ya, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Puji syukur ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu kami yakin dan Penatua serta seluruh Jemaat Kolom 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Dandi yang sudah memimpin ibadah kita di sore hari ini. Berikut informasi evangelisasi untuk minggu depan bertempat pada keluarga Bapak Hoki Ingkiriwang dan Ibu Nina Tirayo. Dan yang menjadi siswa dari Halmahera, pemuda Kevin. Dari Bipra ada. Untuk wanita Kopibu pada hari Jumat ada ibadah wanita Kopibu gabungan yang bertempat pada Sekretaris Wanita Kopibu Ibu Lauri Suatan Tuntungan. Tepatnya jam 4 sore. Informasi untuk ibadah pemuda Maranatha Kaasar akan dilaksanakan di Rumah Pemuda Kaso Adre, wilayah Kolom 2,